Merawat bayi baru lahir bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika Anda baru pertama kali menjadi seorang ibu. Pertanyaan pun bermunculan di kepala sang ibu. Misalnya, berapa kali bayi harus dimandikan dalam sehari? Kenapa bokong bayi sering terlihat berwarna merah? Apakah kita perlu membersihkan lidah bayi? Dan lain-lain. Nah, jika Anda mengalami hal serupa, maka tips di cara merawat bayi bawah ini sangat penting untuk Anda simak. Merawat bayi yang baru lahir. Merawat bayi baru lahir merupakan pekerjaan penuh dengan ketelitian. Bayi baru lahir harus mendapatkan perlakuan yang ekstra dari ibu agar ia bisa tumbuh sehat dan cerdas. Jadi, perlakuan istimewa apakah yang bisa Anda lakukan pada bayi baru lahir? Simak tips berikut ini. 1. Berikan ASI untuk makanan utama bayi baru lahir. Air susu ibu, ASI, merupakan makanan terbaik bagi bayi baru lahir. Karena ASI mengandung kolostrum dan zat-zat penting lainnya yang bagus untuk imunitas dan tumbuh kembang bayi. 2. Menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tidur bayi. Menjaga kebersihan badan bisa dilakukan dengan cara memandikan atau menyeka bayi baru lahir 2 kali sehari. Gunakan produk-produk khusus bayi yang aman, mulai dari sabun mandi, sampo, bedak dan tisu basah. Untuk pakaian, pastikan dicuci terlebih dahulu sebelum dipakai. Cuci pakaian bayi dengan deterjen cair khusus bayi karena tidak menyisakan residu di pakaian yang menjadi penyebab iritasi kulit, dan hindari penggunaan softener. Pastikan kamar tidurnya bersih dan sirkulasi udaranya berfungsi sempurna. 3. Merawat tali pusat bayi baru lahir. Tali pusat bayi akan terlepas dengan sendirinya dalam waktu 4 hari. Namun pada kondisi tertentu lepasnya tali pusat bisa lebih lama, yakni 1 bulan. Perawatan bayi memang harus hati-hati, terutama merawat tali pusat. Maka tak heran ini merupakan hal yang sangat sulit untuk ibu baru. Intinya, tali pusat harus dijaga kebersihannya agar bayi terhindar dari risiko infeksi. Berikut ini cara merawat tali pusat bayi. Pastikan tali pusat dan area sekitarnya selalu kering dan higienis, agar terhindar dari infeksi dan jamur. Hindarkan tali pusat dari kotoran bayi maupun air kencingnya. Berikan perhatian khusus untuk tali pusat dengan cara mensterilkan tali pusat dengan kasa yang dibasahi alkohol 70% dari pangkal ke bagian ujungnya. Kemudian bungkus dengan kasa yang dibasahi alkohol dengan rapi. Lakukan ini hingga tali pusat sudah kering dan lepas dengan sendirinya. 4. Kosmetika bayi. Tak hanya dewasa, perawatan bayi baru lahir juga memerlukan kosmetika. Kosmetika bayi banyak macamnya. Ada baby bath, baby shampoo, baby oil, baby lotion, baby powder, baby cream, baby cologne, dan hair lotion. Sebenarnya tidak semuanya dibutuhkan oleh bayi, jadi bijaksanalah dalam memilih. Apapun mereknya, gunakan produk yang sudah teruji secara klinis atau clinical proven meal. CMP. Jika bayi yang baru lahir bereaksi negatif saat dipakaikan kosmetika tertentu, misalnya timbul bercak-bercak merah di kulit, maka kemungkinan bayi alergi pada kandungan kosmetika tersebut. Hentikan pemakaian. Beralihlah pada kosmetika bayi yang bebas bahan kimia, green produk. Hindari juga menggunakan produk pengharum atau pelembut pakaian. Bahan kimia di dalamnya terlalu kuat dan bisa mengiritasi kulit bayi yang baru lahir. 5. Jaga kehangatan tubuh bayi. Cara merawat bayi baru lahir berikutnya.
Bayi harus dalam kondisi hangat, karena ia masih berada dalam masa penyesuaian setelah beberapa bulan berada dalam kandungan ibu yang hangat. Untuk menjaga kehangatan tubuhnya, Anda bisa memakaikan bedong bayi, sarung tangan dan kaki, serta topi. Ada pendapat untuk menghangatkan bayi, maka bisa dipakaikan gurita. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena penggunaan gurita justru membuatnya susah bernapas. Namun, jika ibu berniat menggunakan pada bayi baru lahir, usahakan untuk tidak mengikatnya terlalu kencang. 6. Perhatikan kuku bayi baru lahir. Kuku bayi baru lahir memang masih lembut dan tipis, sehingga membuat orang tua tidak tega untuk memotongnya. Demi menjaga kesehatan bayi, perawatan bayi harus diperhatikan. Sebaiknya Anda memotong kuku bayi dengan alat pemotong khusus untuk bayi baru lahir. Terkadang bayi suka memasukkan tangan ke dalam mulut. Bayi yang berkuku panjang juga bisa melukai kulitnya yang lembut. 7. Perhatikan pakaian dan popok bayi. Yang tak kalah penting saat merawat bayi, segera ganti pakaian apabila kotor atau lembab. Begitupun dengan popoknya, segera bersihkan daerah bokong dan kemaluan bayi setelah bab atau bak. 8. Siasati hal yang dibenci bayi. Kebanyakan bayi tidak suka acara lepas pakai baju, mandi, keramas, diberi obat tetes mata dan tetes hidung. Bisa-bisa dia mengamuk. Solusinya, lakukan kegiatan ini dengan cepat namun tetap hati-hati. Alihkan perhatian bayi dengan mengajaknya bercakap-cakap, memberi pelukan dan ciuman. 9. Ritual tidur. Total waktu tidur bayi baru lahir adalah 16 jam sehari, dengan tidur malam yang gelisah. Diselingi beberapa kali bangun. Setelah usia 5 minggu, barulah bayi memiliki pola tidur tetap, yaitu tidur lebih awal di malam hari dan terbangun 2-3 kali di tengah malam. Ritual tidur bisa membantu bayi tidur lebih cepat dan berkualitas. Tahapannya, mandikan bayi dengan air hangat yang sudah ditetesi baby bath. Pijat bayi dengan baby oil atau lotion, setelah itu ciptakan suasana tenang di kamar tidurnya. Anda bisa membacakan dongeng, menyanyikan lagu Nina Bobo atau membubuhi bayi dengan baby powder. Gunakan produk bayi yang harumnya menenangkan, namun aman dan teruji secara klinis atau clinically proven meal (CMP). 10. Mainan bayi. Fungsi mainan tidak hanya menghibur tetapi juga mengenalkan bayi pada berbagai bentuk dan melatih otot matanya agar lebih terfokus. Untuk itu, pilihlah mainan dengan warna-warna cerah, mainan bergerak dan berbunyi, musikal mobile yang digantung di tempat tidur akan merangsang indera penglihatan dan pendengaran bayi. Beruang teddy yang lembut menyenangkan bayi saat ia merabanya. Rattle, mainan genggam yang berbunyi jika digoyang, juga menghibur dan melatih indera bayi. Tetapi tidak selalu harus mainan mahal loh. Bayi juga sangat terhibur melihat pantulan dirinya di cermin, bayangan di tembok dan tetes hujan. Dan, tentu saja tidak ada yang lebih menggembirakan bayi dibanding saat ia bermain dengan ayah dan ibunya. 11. Kenali penyakit bayi baru lahir. Kolik, ruam popok, hidung mampet, infeksi mata, lidah berjamur dan demam pasca imunisasi adalah beberapa penyakit langganan bayi baru lahir. Saat mengalaminya, bayi akan rewel dengan tangis yang tidak biasa. Segera cari tahu dan atasi. Jika bayi yang baru lahir mengalami ruam popok, segera bersihkan. Dan biarkan dia tanpa popok diangin-anginkan sementara waktu.
hidung mampet, infeksi mata, demam pasca imunisasi dan lidah berjamur dapat diantisipasi dengan resep obat dari dokter, sedangkan kolik yang umumnya tidak dapat disembuhkan bisa diatasi dengan membuat bayi nyaman, diayun-ayun, disusui atau diusap-usap perutnya. 12. Orang-orang di sekitar bayi. Bayi memang menggemaskan, tetapi perlakukanlah dia sewajarnya. Jika terlalu banyak orang yang menggendong dan mengajak bercanda, jika sebentar-sebentar pakaiannya diganti, sebentar diberi makan, atau jika ayah dan bunda bereaksi berlebihan terhadap tangisannya, bayi bisa stres juga. Selain itu, perasaan bayi yang halus membuatnya dapat menangkap suasana hati ibu sebagai orang terdekatnya. Ketika mood ibu jelek akibat kelelahan misalnya, bayi bisa tahu dan dia pun ikut-ikutan rewel. Jadi, jagalah suasana hati Anda di dekat bayi. Kalau perlu istirahat, serahkan bayi pada pengasuh lainnya di rumah. 13. Lingkungan yang nyaman. Penting menciptakan lingkungan yang nyaman bagi bayi. Usahakan lingkungan bayi tidak terlalu ramai atau berisik, terlalu dingin, kurang dari 20 derajat Celcius, atau terlalu panas, lebih dari 31 derajat Celcius. Bayi juga bisa rewel karena silau. Karena itu, pastikan cahaya lampu atau sinar matahari tidak jatuh tepat ke matanya. Lingkungan yang nyaman juga berarti bebas dari gigitan nyamuk dan serangga. Anda bisa melakukan fogging di rumah beberapa hari sebelum bayi hadir. Tidak dianjurkan menggunakan obat pembasmi serangga di kamar bayi karena racunnya bisa menempel di barang-barang bayi. Sementara gunakan saja kain kelambu untuk bayi. 14. Sesekali bawa bayi keluar rumah. Jika Anda mulai depresi dengan bayi baru lahir yang rewel, coba bawa bayi keluar rumah untuk berjalan-jalan, seperti berjemur di pagi hari di halaman. Jika Anda bisa, biarkan orang yang Anda percayai mengambil alih untuk sementara waktu. 15. Ketahuilah kapan harus mencari bantuan tambahan. Menjadi orang tua merupakan tantangan, bahkan pada hari yang baik. Jika Anda depresi atau mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan bayi baru lahir, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan atau penyedia kesehatan mental.